Nama saya Rafika, NIM C1N020028. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Chandrika Eka Larasati, SPI MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Geologi dan Sedimentologi. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis jenis ukuran butir sedimen di perairan Teluk Jakarta, yang dimana merupakan salah satu jurnal oceanografi yang ditulis oleh Ardian Triapriasen, Muslim dan Heni Suseno 2016. Adapun pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini, yang dimana ada pendahuluan, kemudian tujuan, kemudian metodologi, kemudian hasil atau pembahasan, kemudian ada kesimpulan, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini ada pendahuluan, yang dimana perairan Teluk Jakarta merupakan perairan semi tertutup yang masih mendapat pengaruh sifat laut dari Laut Jawa dan menerima masukan air sungai yang bermuara ke dalam teluk. Perairan ini memiliki beberapa sumber masukan dari daratan, salah satunya berasal dari Sungai Cisadane yang bermuara langsung ke perairan Teluk Jakarta di sisi barat. Perairan Teluk Jakarta terletak di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi kawasan berbagai aktivitas. Salah satunya aktivitas perhubungan dan perikanan, sehingga kawasan ini sangat strategis bagi nelayan dan masyarakat sekitar. Adanya sungai-sungai yang bermuara ke perairan ini mengakibatkan masuknya material sedimen yang berasal dari daratan masuk ke laut. Material sedimen yang menumpuk dan mengendap atau biasa disebut sedimentasi di perairan dapat membentuk sublapisan. Sedimentasi adalah proses turunnya partikel-partikel ke dasar laut dan selanjutnya dikenal dengan istilah pengendapan. Proses sedimentasi di perairan ini diduga dapat mempengaruhi kedalaman perairan yang berdampak pada kelancaran alur pelayaran nelayan dalam mencari ikan. Selain itu, sedimen di suatu perairan akan memiliki arti penting. Fungsinya dapat memberi dampak ekologis maupun fisik, misalnya sebagai tempat mencari makan dan hidup organisme laut, sehingga mempengaruhi aktivitas perikanan. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis ukuran butir sedimen yang dihubungkan dengan pola pergerakan arus di perairan Teluk Jakarta. Selanjutnya ada metodologi. Nah, dalam metodologi ini ada lokasi penelitian, yang dimana penelitian ini dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap pengambilan sampel di lapangan dan analisis sampel di laboratorium. Lokasi penelitian ini berada di perairan Teluk Jakarta dengan jumlah titik pengambilan sampel ditentukan sebanyak 6 stasiun, yang dimana stasiun 2, 3, dan 5 mewakili kedalaman yang lebih dalam atau lebih dari 5 meter. Sedangkan penentuan stasiun 1, 4, dan 6 dengan kedalaman lebih dangkal atau kurang dari 5 meter. Kemudian di sini ada metode. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Data primer berupa sampel sedimen dasar dan data sekunder meliputi data arus dan peta batimetri perairan Teluk Jakarta. Kemudian pengambilan sampel. Pengambilan sampel sedimen dasar menggunakan sedimen grab. Sampel sedimen diambil sebanyak 1 kg. Sampel yang telah diambil dimasukkan ke dalam plastik ziplock dan dipersiapkan untuk analisis ukuran sedimen dan penamaan jenis sedimen. Kemudian ada analisis jenis ukuran butir sedimen. Metode analisis tekstur sedimen menggunakan metode dry sieving atau pengayakan dan wet sieving atau pemipatan. Nah, kemudian ada hasil. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun hasil yang didapatkan mungkin bisa dilihat, di mana tabel 1 merupakan hasil analisis ukuran butir sedimen. Kemudian gambar 2 merupakan peta pola arus di perairan sebelah barat Teluk Jakarta. Kemudian pembahasan. Berdasarkan data yang didapatkan pada tabel 1, di mana stasiun 2 hingga stasiun 6 berjenis sedimen pasir berlanau dan stasiun 1 berjenis sedimen pasir. Sedimen itu lebih cenderung berasal dari daratan dan semakin ke arah laut akan semakin berkurang. Dengan
Dengan kecepatan arus di perairan Teluk Jakarta yang kecil, maka arus tidak mampu membawa sedimen dengan ukuran besar, sehingga terjadi penumpukan sedimen pasir di beberapa lokasi perairan. Sedimen pasir yang berasal dari sungai akan menumpuk di kawasan dekat muara sungai karena arus di perairan tidak cukup kuat untuk membawa material menuju ke laut lepas dan kawasan yang lebih jauh. Sedangkan material sedimen yang terbawa cenderung sedimen yang jenisnya lebih halus. Seperti yang telah dikemukakan oleh Subarti dan Sidabutar 1994 dalam Tria Priyasen 2016 pada gambar 2 peta pola arus di perairan sebelah barat Teluk Jakarta yang menyatakan bahwa hanya butir sedimen halus yang sampai ke laut, sehingga makin ke arah laut butir sedimennya makin halus. Arus pasang surut air laut yang terjadi di kawasan muara sungai memberikan dampak pada pola distribusi sedimen. Kemudian di sini ada kesimpulan yang dimana berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisa ukuran butir sedimen yang telah dilakukan pengayakan didapatkan hasil bahwa terdapat dua fraksi sedimen, yaitu pasir dan pasir berlanau di perairan Teluk Jakarta. Kawasan perairan Teluk Jakarta didominasi oleh sedimen jenis pasir berlanau. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan, yang dimana kelebihan dari jurnal ini membahas sangat jelas pada bagian metode yang digunakan, yang dimana mulai dari pengambilan, analisis, sampai pengolahan. Hal tersebut juga mudah dipaparkan dan mudah dalam memahami. Selanjutnya ada kekurangan, yang dimana kekurangan dari jurnal tersebut adalah tidak adanya judul pembatas yang dibahas dan kurangnya subbab di bagian pendahuluan dan subbab lainnya. Sekian penyampaian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.